Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, teman-teman yang ada di sekolah, juga teman-teman asesor. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini ada manfaatnya sekitar IASP 2020. Kita belajar bersama agar hebat semua. Yang kita pelajari hari ini adalah POS akreditasi SM 2020 untuk nomor pertama. Nomor pertama adalah salah satunya adalah sosialisasi IASP 2020. Kita tahu bahwa proses IASP 2020 telah berjalan jauh. Jika tidak keliru, telah dilakukan, telah melalui revisi sebanyak 19 atau 20 kali, yang pada akhirnya instrumen tersebut telah diuji cobakan, dan tentu hasil uji coba itu adalah hasil yang final, draft final. Karenanya IASP tersebut mulailah kita sosialisasikan. Mudah-mudahan masyarakat di sekolah, terutama teman asesor dan siapapun yang menyukai pendidikan, bisa tahu. Oke, teman-teman, materinya seperti apa, sosialisasinya. Di sini materi sosialisasi ini di BAN Pusat telah dilakukan secara daring, dan materi tersebut dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. Aris Munandar dan Bapak Sumarna Surapranata, PhD. Mari kita belajar bersama, teman-teman, apa yang saya dapat sehingga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman. IASP 2020. Di sini draft IASP 2020 sudah melalui uji coba. Hasilnya itu didapatkan IASP 2020 draft Kepmen. Semoga Mas Menteri segera menandatangani proses yang sudah panjang tersebut. Yang berikut, teman-teman, hasil uji coba. Sini, ketika diuji cobakan, di sana ada banyak sekali isian-isian yang harus diisi oleh asesor saat menguji cobakan tersebut. Isian-isian tersebut dirangkum dan diproses demikian rupa dan diolah secara profesional dan menghasilkan di sini analisis keterbacaan. Keterbacaan maksudnya adalah IASP 2020 tersebut. Di sini oleh sekolah ataupun oleh asesor
ataupun oleh, ya intinya kedua hal tersebut yang memproses tadi. Tingkat keterbacaan butir inti berada dalam kategori sangat mudah memahami 24,2%, mudah memahami 53,29%, 53,29%, sulit memahami 4,79%, dan sangat sulit memahami 0,27%. Di sini sudah rata-rata di atas mudah memahami. Ini untuk butir inti. Begitu pula untuk butir kekhususan, sangat mudah memahami 21,19%, mudah memahami 47,39%, sulit memahami 3,05%, dan sangat sulit memahami 0,12%. Kita tahu bahwa IASP 2020 itu memuat butir inti dan butir kekhususan. Butir inti sebanyak 35 butir dan butir kekhususan sebanyak 15 butir. Butir inti diberlakukan untuk seluruh jenjang, sementara butir kekhususan itu untuk jenjang-jenjang khusus, untuk SMK atau MK, SLB, MLB, dan SD, MB. Untuk SMP, MTS, dan SMA, MA tidak ada butir kekhususan. Yang berikut sini, ini yang sangat menarik dan tentu disambut gembira oleh teman-teman asesor, juga sekolah tentunya, tapi yang lebih teman-teman asesor, karena berdasarkan hasil uji coba ada sesuatu yang sulit dilakukan, sehingga di sini ada yang di drop. Grafik ini menggambarkan pada alat pengumpul data. Kita tahu bahwa alat pengumpul data itu ada 4 macam: telah dokumen, wawancara, observasi, dan angket. Jadi nanti setiap butir akan memuat itu alat pengumpul data, dan itu harus dilakukan oleh asesor. Yang berikut aspek kinerja. Aspek kinerja, sana dikatakan perlu ada yang disesuaikan. Kalau untuk yang pertama, alat pengumpul data, itu sudah sesuai. Yang berikut, indikator kinerja. Di sini perlu ada yang disesuaikan. Sedangkan yang berikut, level kinerja. Nah, level kinerja. Di sini tabel rangkuman harus dihilangkan. Jadi nanti pada instrumen yang ditandatangani oleh Pak Menteri itu sudah tidak ada lagi tabel rangkuman, tapi ada gantinya, tapi yang mudah dilakukan. Namun begitu juga harus tetap konsentrasi. Semua ini berhubungan dengan capaian kinerja.
Tentu kita sudah paham instrumen IASP karena merupakan perubahan dari instrumen yang lama menjadi IASP, dan perubahan tersebut berpangkal pada compliance base menjadi performance base, sehingga di sini dikatakan capaian kinerja. Jadi yang utama pada capaian kinerja. Yang berikut ini nanti tolong teman-teman bisa di pause, dibesarkan, dan dibaca dengan baik-baik, dibaca secara seksama sehingga bisa kita tangkap maknanya. Nanti kalau saya utarakan di sini jangan sampai salah persepsi. Jadi silakan baca dengan baik-baik. Cukup di pause. Kesimpulan uji coba. Ini yang sangat penting teman-teman. Karena disinilah menghasilkan IASP Kepmen. Jadi uji coba Kepmen. Kesimpulan, instrumen sudah valid dan reliable. Data beda sudah bagus. Model FT sudah bagus. Threshold ordernya sudah bagus. Item person map juga sudah sesuai. Apa yang perlu diperbaiki? 1. Dilakukan perbaikan dan penyederhanaan pada kalimat kata atau istilah. Yang B, aspek. Yang C, indikator. Jadi jelas untuk aspek itu dari 7 aspek sekarang sudah tidak 7 lagi. 2. Dilakukan penghapusan pada aspek atau indikator yang tidak diperlukan. B. Tabel rangkuman. Nah, menyimak dari kesimpulan ini, jika teman-teman sudah memahami instrumen draft sebelum uji coba, segera move on. Tapi lebih mudah karena banyak atau ada beberapa yang di drop. Perbedaan ini untuk memudahkan kita move on sehingga draft Kepmen itu akan melekat pada pikiran kita. Di sini Bapak Ibu, kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah memahami adanya simbol-simbol, dan di sini ada simbol-simbol yang baru. Di sini untuk mengawali move on kita, simbol sudah dirubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, petunjuk teknis, tabel rangkuman. Ini aspek setiap butir memuat ini. Ingat, ini sebelum uji coba. Setelah uji coba, kondisinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang kedua subkomponen, yang ketiga indikator, yang ketujuh tabel rangkuman itu dihapus.
sehingga tinggallah komponen pernyataan, capaian kinerja, dan petunjuk teknis. Ini di awal-awal saya katakan ini maksudnya agar teman-teman mudah memahami ini. Ini saya teruskan. Silakan nanti di pause baca keterangan-keterangannya. Yang berikutnya pada akhirnya seperti ini. Yang seperti ini saya punya maksud. Nah, di sini ini kalau saya teruskan Bapak Ibu, yang jelas komponen tetap, pernyataan tetap, capaian kinerja tetap, petunjuk teknis tetap. Di sini nanti akan ada contoh. Contohnya seperti berikut. Contoh butir graph Gatman. Misalkan di sini mengatakan nomor 1. Pernyataannya seperti ini. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini di pernyataan. Maaf, sedang batuk. Di sini adalah capaian kinerja. Capaian kinerja di sini sama dengan yang kemarin. Nomor 2 kolom level dan capaian kinerja. Di sini pada kolom level memuat 4, 3, 2, 1. 4 yang tertinggi. Tentu untuk mencapai ini sulit, sangat sulit lah. Di bawahnya adalah level ketiga, level kedua, dan level yang paling mudah adalah 1. Misalnya di sini level 4. Di sini capaian kinerjanya mengatakan siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Bayangkan perilaku disiplin yang membudaya. Membudaya itu tentu sudah otomatis, jadi tidak ada dipengaruhi siapa-siapa, sudah berjalan dengan sendirinya, dan itu sudah mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan tersebut. Bukan sulit sekali ya, nanti kita akan lihat di lapangan seperti apa. Yang berikut, petunjuk teknis. Di sini diawali dengan definisi. Untuk butir tersebut dikatakan, disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah madrasah. Yang kedua, membudaya adalah mewujudkan tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan
pada nilai-nilai tertentu. Nah, definisi ini tentu maksudnya agar seragam siapapun yang membaca IASP dengan memperhatikan definisi sehubungan dengan kata-kata atau kalimat di atasnya, setiap butir itu akan seragam, tidak membias, tidak menurut pikiran masing-masing. Yang berikut, pembuktian kinerja. Pembuktian kinerja tadi ada 4: observasi, telaah dokumen, wawancara, dan angket. Keempat tersebut setiap butir tergantung, tidak harus keempatnya ada, dan itu sudah harga mati. Seperti ini. Observasi di sini akan jelas aspeknya apa-apa saja, hasil observasinya tinggal ketikkan di situ, tinggal diketik hasil observasinya seperti apa. Begitu juga telaah dokumen, di sini aspeknya jelas. Begitu juga dokumen yang diperlukan sudah jelas. Ingat, ini harga mati. Di sini nanti hasil telaahnya tinggal dicantumkan. Yang berikut, wawancara. Pada wawancara di sini rambu-rambunya, aspeknya itu sudah jelas. Dan siapapun yang harus diwawancara itu juga jelas. Bahkan di sini diberi penjelasan yang warna hitam itu tidak perlu diwawancarai. Yang berikut sini kesimpulan penilaian. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa angket tidak ada? Nah, karena butir ini tidak diperlukan untuk penyebaran angket, sehingga dari observasi, telaah dokumen, dan wawancara masuk ke kesimpulan penilaian. Kalau kemarin kan susah, ada tanggal rangkuman. Sekarang udah di sini dikatakan berdasarkan analisis pada butir kerja yang dilakukan melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut. Silakan teman-teman asesor menyimpulkan di sini. Di sini dipatok minimal 50 kata. Ingat, jangan sembarang ketik saja di sini. Di sini sudah jelas berdasarkan analisis di atas. Begitu juga di bawah dilanjutkan dengan berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka capaian kinerja butir ini berada pada level 1 atau 2 atau 3 atau 4. Silakan pilih. Di sini juga ada catatan. Pemilihan capaian level kinerja harus sesuai dengan uraian kesimpulan. Itu Bapak Ibu hasil saya belajar. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari ini juga ditangkap oleh teman-teman. Mari kita sosialisasikan IASP
2020 dengan baik dan benar. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah. Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum.